Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Qiraatul Kutub akan menjelaskan bab kitab al-ilmi syar'i. Di sini akan menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 159 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dan kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknatnya, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. At-tahlil lafzi, perincian lafaz. Yaktumuna al-kitman, berasal dari lafaz kitman. Al-ikhfa'u wa satru, yang menyamarkan dan menutupi. Qala Raghibu, telah berkata Imam Raghib, al-kitmanu satul hadithi, kitman itu sesuatu yang menutupi percakapan. Yaqulu katamtuhu katman wa kitaman, wa katamtuhu katman wa kitmanan, yang dikatakan dari katamtuhu katman wa kitmanan. Qala al-Alusi, telah berkata Imam Alusi, al-katmu adalah tarku idhari syai'i qasdan, adalah memilih untuk tidak menjelaskan dengan sengaja. Ma'a masasil hajiyati ilaihi, padahal terdapat kebutuhan pada penjelasan tersebut. Fatah kokil da'i ilal izharihi, wadhalika qad yakunu bi mujarridi syatri, dan tidak menjelaskan itu ada kalanya dengan cara menutup-nutupi dan menyamarkannya. Kemudian wa iqa'ihi wa qad yakunu bi'idha latihi wa wadi' syai'i akhara mawdi'ah, yang artinya, dan ada kalanya juga menghilangkan penjelasan itu kemudian digantikan penjelasan yang lain yang mana penjelasan itu tidak benar. Wal yahudu qatalahumullahu irtukabu kilal amrayni, sedangkan umat Yahudi yang diperangi Allah telah melakukan dua hal tersebut. Al-bayanat, arti dari lafaz bayanat, al-bayanatu wadihatul dalalatu alal haqqi,
adalah ayat-ayat yang jelas menunjukkan kebenaran. Jam'u bainatan wa hiya fil lughatil dilalah al wadihatu. Bayinat itu jamak dari kata bayinah. Akliyatan kanat au hisbatan. Secara rasional ataupun secara yang dirasakan seorang. Wasumyal bayanu bayanan di kashfihi anil makna al maksud. Bayan dinamakan bayan karena ia telah menyingkap makna yang dimaksud. Kemudian wal muradu bil bayyinati fil ayat. Yang dimaksud dengan bayinat pada ayat di atas adalah penjelasan yang diturunkan Allah dalam ma anzalallahu fit Taurati wal Injil min Muhammadin alaihi wasallam, yang diturunkan Allah dalam Taurat dan Injil mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal huda, dan lafaz huda sesuatu yang menunjukkan kebaikan. Al huda kullu ma yadullu 'alal khair. Sesuatu yang menunjukkan kebaikan. Wa yahdi ila rusdi, dan menunjukkan pada sesuatu bimbingan. Minal huda yati wa hiya dalalatu 'ala syai'in. Termasuk dari hidayah adalah petunjuk terhadap sesuatu tersebut. Qala Abu Su'ud, telah berkata Abu Su'ud, muradu bil huda al ayatul hadiyatu ilal wujubil iman bir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wujubi itba'ihi. Yang artinya huda diungkapkan dengan masdar untuk yang dimaksud dengan huda adalah ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya beriman kepada Rasul dan wajibnya mengikuti Rasul. Abi ra'inha bil masdari mubalaghatan. Huda diungkapkan dengan masdar untuk mubalaghah atau yang melebih-lebihkan. Yal'anuhumullah, yang dimaksud dengan arti yal'anuhumullah ayatruduhum wa yub'iduhum min rahmatihi. Arti dari ayat di atas yakni mengusir mereka dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Fa aslul la'ni, asal dari lafaz la'nun al-ib'adu wa tardu, adalah menjauhkan dan mengusir. Qala Shimahu, telah berkata Imam Shimahu, maqamu dhibbi karrojulil la'ini ayataridi. Derajat serigala seperti lelaki yang diusir. Al-la'inuna, lafaz dari kata la'inun. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-la'inuna kullu syai'i ala wajhil ardi illa taqalain. Al-la'inu adalah setiap sesuatu yang ada di muka bumi kecuali jin dan manusia. Waqala Mujahid, telah berkata Imam Mujahid, dawabul ardi wa musaha.
Ainun adalah sesuatu yang melata di muka bumi. Taqulu, kamu berkata, muni'na hujan, muni'na al-qatra bima'asi baini Adam. Hujan itu dicegah sebab dosa dari Nabi Adam. Selanjutnya wasahihul annahum, yang benar wasahihul annahum malaikatu wal anbiya'u wa jami'un nas. Yang benar al-ainun adalah malaikat, nabi dan seluruh manusia. Liqauli ta'ala ba'da hadhil ayah, karena firman Allah setelah itu ada ayat ini. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Al-Quran itu mereka yang ditimpai laknat Allah, maka dilaknat pula malaikat dan seluruh manusia. Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'don. Al-Quran itu menafsirkan antara satu sama lain. Kemudian tabu, arti dari kata tabu, ayyurraja'u anil kitmani. Artinya kembali dari kitman atau menyimpan. Wa aslul taubatir ruju'u man nadamu ala ma sadara minal insan. Asal kata taubat adalah kembali dan menyesal atas sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya wa asluhu, arti dari aslu ayu asluhu ma afsadu bi'an azalul kalamal muharram, memperbaiki sesuatu yang telah dirusak dengan menghilangkan pembicaraan yang dibuat-buat. Aw asluhu sirruhum wa a'maluhum, memperbaiki jalan hidup atau perbuatan mereka. Bayyanu, dan arti kata bayyanu ay alharu linnasi makanu katamu min awsafi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw ma katamu min indillah, yakni menjelaskan kepada mereka yang disimpan berupa sifat Nabi Muhammad SAW atau berupa sifat dari agama Allah. At-Tawwabur Rahim, arti dari kata At-Tawwabur Rahim ayyu muballighu fi qabulit taubat, kelebihan dalam menerima taubat dengan menyayangi hamba-hamba. Ar-Rahimu bil ibadi wa huma min siyakhil mubalaghah. Taubatur rahim itu termasuk dengan sifat mubalaghah. Wajhul munasabah, karena ahlul kitab al-Yahudu wan Nasara, Yahudi dan Yahudi dan Nasrani yaktumuna ba'daha fi kutubihim,
bi'adahin dzikri nususihi linnas, menutupi sebagian penjelasan yang ada di kitab mereka dengan menutupi nas-nas yang dibutuhkan manusia. Indalah hajati ilaihi, atau ketika ditanya, su'ali anhu, atau ketika ditanya, wa yata'ammaduna ikhfa ama waroda minal bisyarati bi ba'tsati khatimil nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja menutupi kabar gembira tentang diutusnya penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta la yu'minu bihin nas, hingga manusia tidak lagi beriman pada nabi. Kama yukhuna ba'da ahkami syar'iyyati kam hukmi rajmil zani. Sebagian mereka menutupi sebagian hukum syariah seperti hukum zina. Wa yaktumuna ba'daha bi tahrifil kalimi an mawadhi'ihi. Mereka juga menutupi sebagian penjelasan itu dengan menyelewengkannya. Coba lihat ya. Wa ta'wilu lil ayati ala ghairi ma'aniha itba'an lil ahwa'i, dan menjelaskan ayat-ayat itu tidak sesuai maknanya. Fafadhahumullahu ta'ala bihadihil ayah, namun sesuai keinginan pribadinya. Kemudian Allah mencela mereka dengan ayat ini, allati sunjilat alaihim wa ala amsalihim al-la'natul amatun daimah, dan memberi mereka laknat yang menyeluruh dan abadi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muklis. Bismillahirrahmanirrahim. يقول الله تعالى ما معناه إن الذين يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات والدلائل الواضحة التي تدل على صديق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رسول الله، ويتعمدون أن يكتمن ما أمر البشرة بشيرة أمر البشارة به عليه السلام مع أنه يعلمون الحق العلم. Allah yang Maha Tinggi berfirman dengan artinya, orang-orang yang menyembunyikan ayat yang jelas, orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat dengan jelas telah kami turunkan kepada mereka, dan bukti nyata yang membuktikan keikhlasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwa ialah utusan Allah, dan mereka dengan sengaja menyembunyikan berita gembira tentang beliau, padahal mereka mengetahui kebenaran ilmu. Awsafahu bi'annahum yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Deskripsinya, karena mereka menemukan tertulis bersama dengan mereka dalam Taurat dan Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dan memanipulasi aturan agama atau bermain. Alladzi yajiduna maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, dan memutarbalikkan Taurat dan Injil, mereka layak diusir dan dibuang berdasarkan kasihan Tuhan. Haula'i katimuna li awsafir rasul al-mutala'abuna bi ahkamiddin al-mahrifuna lit-Taurat wal Injil yastahaqqu at-tayr yastahaqqu at-turudi lil ibadi min rahmatillah wa yastajibuna al-la'nata min al-malaikati lin-nas ajma'in illa man taba an kitmanuhu wa aslih amruhu bil imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayyin ma ahallallahu ta'ala la anbiya'ihi wa lam yaktumhu wa lam yukhfuhu fa huwa la yatubu Allahu alaihim wa yafidu alaihim wa rahmatuh wa huwa jalli latana tawadu ala ibad yatagammaduhum bi rahmatih wa yashmalihim bi'af wa yasfahu amma thara minhu min as-sayyi'ah. Kecuali orang-orang yang bertobat dari penyembunyiannya dan memperbaiki usahanya dengan bermain kepada Muhammad Rasulullah, untuknya mengungkapkan apa yang Allah Maha Tinggi mengajarkan kepada Nabi-Nya dan tidak menyembunyikannya atau menyembunyikannya. Maka Allah akan bertaubat kepada mereka dan mencurahkan ampunan dan rahmat-Nya kepada mereka, dan Dialah Maha Tinggi. Dia menutupi mereka dengan rahmat-Nya, memasukkan mereka dengan ampunan-Nya, dan mengampuni dosa-dosa mereka yang buruk dari kejahatan-kejahatan yang buruk. Sababun nuzul. Nazalat hadhihi al-ayah al-karimah fi ahli kitab dina soal amma ja'a fi kitabihim min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam faktumu. Sebab turunnya ayat ini mulai diturunkan ialah ayat yang diturunkan kepada para ahli kitab sampai mereka datang kepada penulisnya min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faktumu, dan mereka menyembunyikannya. Walam yakhabbiru anhu hasan aw baghdhan, dan mereka tidak memberitahunya dengan rasa iri dan marah. Riwayat Al-Suyuti dalam kitab Ad-Dur Al-Manthur. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
أن معاذ بن جبل وبعض الصحابة سألوا نفرا من أخبار اليهود عن بعض ما في التوراة فاطموهم إياه وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. Dari As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dur An-Nur Ibn Abbas radhiyallahu anhu namanya Mu'adz bin Abi Jabal dan beberapa sahabat bertanya kepada sekelompok Arabi. Arabi itu pemuka-pemuka Yahudi tentang beberapa dari apa yang ada di dalam Taurat, dan mereka menyingkirkannya, dan mereka menolak untuk diberitahu dengan kabar-kabar, dengan kabar disembunyikannya itu kitab. Maka Allah mengungkapkan, dan Allah mengumumkan kepada mereka ayat tentang innal ladzina yaktumuna ma anzalna. لطيف التفسير. اللطيف الأولى قوله تعالى في كتاب المغضب بالكتاب الكتب التي أنزلها الله الهداية البشرية في الإسلام تكون للجنس مثلها في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان في خسر. وقيل مرد بالكتاب التوراة والإنجيل فاكتمنا إسلام للعهد الزاهي. Latif yang pertama itu dalam kitab yang dimaksud kitab adalah kitab-kitab yang telah aku turunkan untuk petunjuk manusia. Maksudnya dalam tidak itu untuk jenis. Contohnya seperti firman Allah wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, semuanya manusia berada dalam kerugian. Akhirnya dikatakan lagi yang maksud dengan kitab adalah Taurat dan Injil. Maka sesungguhnya mereka membuat perjanjian emas untuk perjanjian tentang naratif dan narasi. اللطيفة الثانية عبارة باسم الإشارة للبعيد، من اسم الإشارة بعيد أولئك يلعن الله تنبيها على قبح عمله وغاية بعده. عبر باسم الإشارة للبعيد إشارة البعيد أولئك يلعنهم تنبيها على قبح عمله وغاية بعده في الإجرام الإفساد. وأبرز في صورة جملتين توكيدا وتعظيما لحضوره، وآتى بالفعل المضارع المفيد بتجديد مقضية. أبرز اسم الجلالة يلعنهم الله على سبيل
iltifati litarbiyatil mahabah wa adkhalu raw'ah idlu jara ala nasqal kalami taqaddam maqal la ikan anahum. Notif yang kedua, dengan menyampaikan dengan tanda yang jauh ismul isyarah ulaika yang anamullah, mereka itulah orang yang diutus oleh Allah, tanbihan ala qabih amali ghayatu ba'dahu fil ijrami wal ifsadi, dan peringatan kepada kejelekan mereka yang paling utama adalah kejahatan dan kerusakan. Dan yang paling menonjol dalam bentuk itu dua kalimat. Yang pertama penekanan dan penghormatan akan bahayanya, atau dengan fi'il mudhari mufid, yaitu yang berfaedah atau yang berguna untuk pembaruan memperbaharui persyaratannya. Dia menyeroti nama yang mulia, Abrazal Ismul Jalal, yal'anuhumullah, Tuhan membuat mereka di arus perhatian, di atas jalan perhatian untuk meningkatkan penghormatan dan keindahan. Karena jika itu berjalan sesuai dengan disebutkan tadi di atas, dia akan berkata, kamu mengutuk mereka. Al-latifatu thalatha fi qawlihi wa yal'anuhum al-la'inun naqbun min al-badi' yusamma al-hannas al-mughayyir, huwa an yakun ihdal kalimatain isman wa akhir fa'lan kama fi hadhihi al-ayah. Latif yang ketiga dalam firman Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan Tuhan mengutuk mereka dikutuk. Macam badi disebutkan dalam Al-Hannas Al-Mughayyir, yang berarti bahwa salah satu dari dua kata adalah kata benda dan lainnya adalah kata benda. Kata benda dan kata kerja, seperti dalam ayat ini. Al-latif wa taqabi'ah qauluhu ta'ala wa ana at-tawwabur rahim. Ja'a lafdhani basiratan al-mubalaghah, lianna fa'alun fa'ilun wa fa'ilun min sigat al-mubalaghah, kama qala Ibn Malik, fa'alun au maf'alun au fa'ulun fi kathirin min fa'ilun yadillu wa ma'na kathir tawwabah wasma' wasi'al maghfirata warahmah. Latif yang keempat ialah
Allah berfirman lagi, wa ana tawwabur rahim. Akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kedua kata itu muncul dalam bentuk yang berlebihan. Karena fa'alan dan fa'ilun adalah bentuk-bentuk yang berlebihan. Seperti yang dikatakan Ibnu Malik. Fa'alun au maf'alun au fa'ulun. Tentang pelaku, tempat, dan korban. Tiga tirim min fa'il. Dalam dan banyak dari pelaku dulu makna. Ini kan makna banyaknya taubat, luasnya ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lil ahkam tafsir. الحكم الأولى هل هذه الآية خاصة بأحبار اليهود والنصارى? Hukum pertama, apakah ayat ini khusus para pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani? Ayat al-karimah nazalat fi ahli kitab min ahbar al-yahud wal ulama an-nasari alladhi katamu صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك سبب النزول. Ayat mulia ini turunkan kepada ahli kitab di antara para pemuka-pemuka Yahudi dan ulama-ulama orang Nasrani. Mereka yang seperti sifat-sifat Nabi SAW menunjukkan dengan alasan diturunkannya ayat. Walakinnahu tashmalu kullu katimun bi ayatillah makhfan ahkam syariah li'anna ibra kama yaqulu ulama usul bi umumil lafzi la khusus sabab al-ayah ratu amatu fasiratul ismul mausul innal ladina yaktumuna dzalika ta'am. Tetapi termasuk setiap orang tiap orang yang katimun yang menjadikan ayat-ayat Allah menyebutkan dengan ketentuan syariah karena kerajaannya adalah seperti ini dikatakan para ulama usul keumuman lafaz itu tidak dikhususi sebab, tidak berkenaan dengan alasan, tidak berkenaan dengan kekhususan sebab, kekhasnya dan ayat. Nah, ayat ini tema umum berupa nama kerabat. Innal ladzina yaktumuna. Memang mereka yang menyimpannya. Begitu dan merasa Qala Ibnu Hayyan. Qala Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan berkata, wal azharu umumil ayah fi kalimain fin nas wa fil kitab wa in nazalat ala sabab khas فهي تتناول كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بحث والنشر. Ibnu Hayyan berkata,
Yang paling jelas adalah keumuman ayat dan 2 kata. Itu pada maksudnya barang kitab. Dan jika diturunkan karena suatu alasan khusus, ia ditujukan kepada setiap orang yang memiliki ilmu dari agama Allah, perlu disiarkan dan perlu disebarluaskan. Padalika mufsiru fi qawli sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan dalam ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ujim yawmal qiyamah bil yami minan nar. Siapa yang ditanya atas dasar pengetahuan, maka dia menyanyikannya pada hari kiamat. Maka siapa yang menyanyikannya, maka akan masukkan dalam api neraka yang kekal. Qad fahum sahabah min hadhihi al-ayah al-umum. Dan para sahabat memahami ini dari ayat yang umum atau yang dasar. Kaum Arabil Fusha dan orang-orang Arab Fusha meraju ilaihim fi fahmul Quran. Dan mereka orang Fusha, referensi bagi mereka adalah memahami Quran sebagai riwayat dari Abu Hurairah. Seperti biasanya ada Abu Hurairah, laula ayah fi kitabillah haddatsakum hadithukum thumma qawluhu ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati huda ila akhir ayah. Ya kan dari Abu Hurairah, jika bukan karena sebuah ayat dalam kitab Allah, tidak akan kepikir oleh mendengar suatu hadis, sebuah hadis, maka dia akan membacanya. Yang maha tinggi, sesungguhnya orang yang menginginkan apa yang telah kami turunkan, beberapa bukti-bukti yang jelas dan petunjuk. Terima kasih. Bacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Silakan. Selanjutnya al-hakumusani. Hal yajuzu akhuzul ajri ala ta'limil Qur'ani wa ulumiddin. Hukum kedua, bolehkah mengambil pahala karena mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama? Istadalal ulama'u min qawlihi ta'ala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Al-ayati ala annahu la yajuzu ahzul ajri ala ta'limil Qur'an au ta'limul ulumid diniyah. Li'annal ayah amarat bi izharil ilmi wa nasrihi wa adami ismanihi wala yastahaqqul insanu ajron ala amali. Yalzamuhu adawuhu kama la yastahaqqul ajru ala sholati li'annaha qarabatu wa ibadatu. Artinya, para ilmuwan telah menyimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari bukti-bukti yang jelas. Ayat ini tidak memperbolehkan mengambil pahala karena mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan agama, karena ayat tersebut memerintahkan dan mengungkapkan
penyebaran pengetahuan dan tidak menyembunyikannya. Seseorang tidak berhak atas upah untuk pekerjaan yang harus dilakukan. Dia tidak layak mendapatkan pahala untuk sholat karena itu adalah ibadah. Lizalika yahrumu afzal ajaratu ala ta'limaha. Ghairu anna mutaakhirina minal ulama'i lamma ra'au tuhaunan nas wa adama aksaruhum li'amrit ta'limid din li'amrit ta'limid dini wa ansarafahum ilal istighali bimata'ul hayatid dunya wa ra'au an zalika yasrifun nas an ayyag nu bi ta'limi kitabillah wa sa'iril ulumid diniyah fayan na'adim hafzatul Qur'an wa tadi'ul ulumi lizalika abahau akhozal ujuri bal za'am ba'duhum annahu wajibu lil hifazi ala ulumiddin wa ma hazihil awqafu wal arsadul lati abasahal khairuna illa li gharadi siyanatil qur'ani wa ulumis syar'iyyati wa sabilun litafsidi ma wa'adallahi bihi minal hadzil qur'an fi qauli inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun ghairu annani najidul mutaqaddimina minal fuqaha'i mutafiqina ala haramatu aqazul azratu ala ulumiddin li'annal ilma ibadati wa aqazul ajrati alal ibadati ghairu jaizan. Artinya mereka tidak hadir kecuali belakangan ketika mereka melihat kelalaian manusia, ketidakpedulian mereka terhadap masalah pendidikan agama dan pengabdian mereka pada kesenangan duniawi. Kewajiban mengajarkan ilmu agama, setiap peningkatan yang oleh orang-orang baik ini hanyalah untuk tujuan melestarikan Al-Quran dan ilmu syariah. Dan cara untuk melaksanakannya, apa yang dijanjikan Allah kepadanya untuk menghafal Al-Quran. Dalam sabdanya sebagai arti sebagian dari ahli fikih tentang larangan mengambil uang untuk ilmu agama karena ibadah tidak halal, karena ibadah tidak halal untuk mengambil uang untuk ibadah. Qala Abu Bakar Al-Qasas wa qad dallat ayati ala lizumi izharil ilmi wa taraka kismanihi fa hiya dallatu ala imtina'i jawazil akhozil ajroti alaih iz ghairu jaizun istahqaqal ajri ala ma'alahi fi'luhu ala taro annahu la yajuzul istahqaqal ajri alal islam wa yadullu alahi aidan qauluhu ta'ala
innal ladzina yaktumuna ma anzalallahi minal kitabi wa yastarawna bihi samanan qalila wa zahiru zalika yamna'u akhzal ajri ala izhari wal kitmani jami'a lianna qawlihi ta'ala wa yastarawna bihi samanan qalila mana'a akhzal badalu alaihi minas sa'iril wujuhi izkana samanun fil lughati wal badalu. Abu Bakar Al-Khas berkata, ayat tersebut menunjukkan pengetahuan dan meninggalkannya, menunjukkan penolakan untuk mengambil upah untuknya, karena tidak boleh menerima pahala atas apa yang ia lakukan. Apakah kamu tidak melihat bahwa tidak diperbolehkan menerima pahala untuk Islam? Hal ini juga ditunjukkan dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan Allah dilarang mengambil pahala, baik secara terbuka maupun tertutup, dan membeli dengan harga sedikit. Karena firman Allah yaitu dan artinya dan mereka membeli sedikit tentang itu. Qala Umar Abi Robiyah in kunta hawalta dia au usibtu biha fima asibtu bitarkil haji min samanin fasabati bizalika batilan al ijaritu ala ta'limil Qur'an wa sa'iril ulumiddin. Umar Abi Robiyah berkata, jika saya mencoba hidup di dunia ini atau menderita darinya, saya perlu meninggalkan haji dengan harga yang harus dibayar. Dengan demikian terbukti bentuk batalnya sewa mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Wa qala Fakhrur Razi ihtaju bihazihil ayati ala annahu la yajuzu ahzul ajroti ala ta'limi. Lianna al-ayati lima dallat ala wujubil ta'lim kana akhazal ajroti akhaza ala adal wajibu wa annahu ghairu jaizan. Al-Fakhrur Razi berkata, mereka berpendapat dengan ayat ini bahwa itu didasarkan pada pengajaran. Karena ketika ayat tersebut menunjukkan perlunya pendidikan, diperbolehkan untuk mengambil upah. Aqulu hazihin nazratul fukihayatut dakoi kotu tasmau bil ilmi ila darajatil ibadah wahia nazratu jadirutun bitaqdiri walakinna ulumis syar'iyyati takadu tadi'u ma'al akhoza bifatwal mutaakhirina min ibahati akhozal ajroti ala ta'limi
Fa kaifa law akhazna bi fatwal mutaqaddimina wa mana'ana akhzar rawatibi wal ujuri izal lam yabqa may ya'lam aw yata'allamu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berkata, pandangan fikih yang akurat ini mengangkat ilmu ke tingkat ibadah dan itu adalah sebuah fatwa. Pandangan yang patut diapresiasi. Tetapi ilmu syariah hampir hilang dengan diadopsinya. Dari kebolehan mengambil biaya pendidikan, lalu bagaimana jika kita mengambil fatwa pelamar dan mencegah kami mengambil gaji dan upah? Jadi tidak ada yang tersisa atau belajar dari kita dan kita adalah milik Tuhan, kepadanya lah kita akan kembali. Yang pertama, al-Yahudu wan Nasoro katimu sifatin nabi lisoddin nasi anil imani bihi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan sifat nabi agar menghalangi orang-orang beriman kepadanya. Yang kedua, kata mal ilmi kianata lil amanatil lati ja'alahallahu fi a'naqil ulama'i. Penyembunyian ilmu adalah pengkhianatan amanah yang Allah titipkan kepada ulama. Yajibu nasrul alami wa tablighuhu ilan nasi li ta'ummil hidayati jami'il basri. Ilmu harus disebarkan dan dikomunikasikan kepada manusia agar hidayah menyebar. Min katama say'an min ahkami syara'il hanifi istahaqqul laganatal mu'abadata. Menyembunyikan beberapa aturan syariat yang mulia dapat mendatangkan hukuman abadi. La tahtil taubatu wahdaha ballala buddha min islahis siroti wa ikhlasil amali. Bertobat tidak cukup, melainkan bereformasi, diperlukan ketulusan semua pekerjaan. Khatimatul bahsi. Kasus. Ja'atas sar'u samawiyati al-hidayati basriyati wa ikhrajin nasi minaz zulumati ilan nur wa qad amarunal islami bi ta'limil jahil wa hidayatud dolli wa da'watin nasi ilallah hatta taqumal hujjati 'alan nas wala yabqa li ahadin uzron indallahi yaumal qiyamah. Hukum datang untuk membimbing manusia dan untuk membawa manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan Islam memerintahkan kita untuk mengajar orang-orang bodoh, untuk membimbing orang-orang yang sesat, dan untuk mengajak manusia kepada Allah sampai ada bukti terhadap manusia dan tidak ada lagi
unsur bagi siapapun di sisi Allah pada hari kiamat. Walamma kana ma anzalahu Allahu minal bayyinati wal huda lam yanzal illal khairin nas wa hidayatil basriyati ila tariqil mustaqim wa kana kasmul ilmi wa adamu tablighihi ilan nasi fi ta'tilu lautifatir risalah allati ba'asallahu biha rasulahu wa anbiya'ahu wa fihi jianatun lil amanatil lati tamanullaha alaihal ulama'u wa is akhazallahu misaqal lazina utul kitab litabayyanahu linnasi wala taktumunah lidzalika faqad saddadallahi nakiro ala mang kasma sayan mimma tahtahun nas ilai wa khosotan min umuriddin wa awada bil azabil alim likulli man katama ayatillah au akhfa ahkamis syar'iyyati li'annal ijmani jaroman azimi yastahiqul murtakibahu lagni wal ibada min rahmatillahi azza wa jalla. Dan karena apa yang diturunkan Allah berupa petunjuk yang jelas dan diturunkan untuk kemaslahatan manusia, membimbing manusia ke jalan yang lurus dan menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikannya pada manusia merupakan gangguan terhadap misi risalah. Allah mengutus Rasul dan nabinya itu merupakan Allah titipkan kepada ulama untuk memberi perjanjian mereka yang diberikan kitab agar kamu menjelaskannya kepada orang-orang dan tidak menyembunyikannya. Oleh karena itu Allah telah mengingatkan terhadap orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang dibutuhkan manusia, terutama agama. Dan dia telah menjanjikan hukuman yang pedih bagi setiap orang yang menyembunyikannya. Ayat-ayat Allah atau menyembunyikan aturan-aturan syariat, karena menyembunyikan adalah kejahatan, pantas dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Tuhan yang Maha Esa. Wa fi hazihi dallatu wadihatu ala inayatil islamil azimati binasril ilmi wasaqafati litablighi da'watillahi ilan nas wantisalil ummati min baro nil jahli wad dolalati panasarol ilmi ibadati wa kitmihi jinayatun wa qad qala alaihi salatu wassalam balaghu anni walau ayah wa qala salatullahi wasalam alaihi man su'ila an ilmi fakasmahul ijma yaumil qiyamah bilijami minan nar. Ini adalah indikasi yang jelas dari kepedulian Islam yang besar untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan budaya,
untuk menyampaikan panggilan Tuhan kepada manusia dan untuk mengangkat bangsa dari cengkeraman kebodohan dan kesesatan. Menyebarkan ilmu adalah ibadah dan menyembunyikannya adalah kejahatan. Ilmu dan menyembunyikannya pada hari kiamat. Al-Qiyamah itu dan kekang api. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.